Ya, saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini kan PPATK mengetahui adanya judi online ini transaksinya sedemikian besar kan dari bank. Nah, kalau misalkan bank sudah tahu siapa orangnya, dananya berapa, pengepulnya pun juga pasti ketahuan dong Pak ya di situ. Atau jangan-jangan bank di Indonesia yang ada ini, yang PPATK ketahui aliran dananya, merupakan tempat transit yang yang rencengan, yang kecil-kecil aja, tapi mungkin uang besarnya pakai bank pihak ketiga yang internasional. Jadi bukan hanya bank ya, Bu ya. Memang ujung transaksi itu bank. Tapi ada money remittance juga ya. Oh, remittance. Yang ikut bermain ya, bukan hanya bank saja. Memang ada pengepul seperti itu, ada jual beli rekening ya. Mereka dimodalin buka rekening, dibeli, kemudian rekeningnya itu dipakai bertransaksi sehingga terputus. Yang namanya customer due diligence tidak dilakukan dengan proper. Jadi ini lebih banyak penyakitnya pada masyarakat. Yang mungkin sebagian karena kebodohannya ya, dengan bermain judi online atau slot ini, mungkin belum tentu mereka akan kaya ada untung, karena yang ngatur itu ya si bandar semua. Kapan mereka menang, berapa harus menang sekian kali, dan saya tidak ada orang kaya dengan judi-judi seperti ini gitu. Bandarnya sebagian besar di luar, sebagian kecil di dalam negeri. Mengajar di luar itu tidak mudah. Di luar belum tentu judi itu pidana, seperti di Malaysia, di Singapura, di daerah tertentu bukan merupakan tindak pidana, nggak bisa kita kejar. Yang bisa dikejar di dalam negeri saja. Kemudian kalau mau mengejar yang di luar, mau mengejar orangnya, sementara dia lokus deliktinya di luar negeri, hukum kita tidak sampai menjangkau ke sana. Tapi kalau pelakunya di dalam negeri, ada aset judi di dalam negeri, bisa dikejar. Silakan disidik oleh penyidik kepolisian, asetnya dirampas untuk negara, bisa dibekukan oleh kepolisian sesuai dengan pasal 70, bisa diblokir sesuai dengan 71, bisa dimohonkan ke pengadilan sesuai dengan pasal 67 untuk dirampas untuk negara. Jadi tadi Kepala Barreskrim sudah melaporkan 318 kasus, saya kira bagus sekali. Ya. Diteruskan saja, karena penyakit masyarakat ini kalau tidak diberantas dari sekarang, dia merusak mentalitas, membuat orang malas bekerja, pengen kaya secara tidak wajar, padahal tidak mungkin kaya dengan judi seperti ini. Permainan judi online dengan slot ini lebih banyak ruginya, triliunan rugi masyarakat dan negara, sementara mereka tidak mau bekerja dengan baik. Baik, kita ke Pak Ugro. Pak Ugro, tadi kan kita sudah melihat ya, ternyata pemainnya, semua rekeningnya dan seterusnya bisa dilacak. Artinya kan ketika ada yang bermain, ini dikumpulkan ke satu bandar misalnya, berarti kan semudah itu data yang diberikan oleh PPATK untuk mengetahui bandarnya siapa. Nah, bagaimana sebenarnya, apakah sesulit itu untuk memberantas judi online ini? Ya, kalau namanya online, itu pasti kecepatan lebih didahulukan. Ya. Beda dengan judi yang konvensional ya. Kalau judi online ini jaringannya sudah, networkingnya, infrastrukturnya sudah dibangun sedemikian rupa, sehingga semua bergerak cepat, tidak akan berhenti di satu titik. Nah, itu penjahat pasti berpikir lebih cepat daripada aparat atau hukumnya di situ. Jadi berpikir judi online, kita tidak bisa membayangkan seperti judi offline atau konvensional. Itu sangat-sangat jauh bedanya gitu loh. Jaringan seperti ini bagaimana melacaknya kan sulit. Makanya saya bilang sebetulnya diperlukan aparat negara bagaimana bertindak, ya kan, supaya ini bisa berhenti di Indonesia tidak dimainkan seperti itu gitu loh. Ini caranya gimana Pak Ugro kalau gitu? Kita kan punya undang-undang ITE, ini kan berkaitan juga, kita punya Menkominfo yang berusaha untuk membatasi aplikasi-aplikasi yang tidak benar seperti itu. Cara lainnya seperti apa lagi Pak Ugro? Saya selalu bermimpi begini, karena kepolisian itu yang saya pernah berada di dalamnya itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi bukan kepolisian lokal, kepolisian daerah bukan gitu loh. Jadi seperti Undang-Undang ITE, ya kan, misalnya ujaran kebencian. Di Undang-Undang ITE saya sebutkan penyidik di situ ada PPNS, Kominfo dan Polri. Nah, kenapa yang kaitan-kaitan dengan hate speech dan sebagainya? Serahkan saja PPNS, Kominfo. Nah, Polri ini menangani yang besar-besar ini, yang luar biasa seperti cybercrime atau cyber attack ini, polisi yang baru-baru ini Pusat Data Nasional, ini harusnya Polri bisa bergerak ke luar negeri dibantu dengan Interpol dan sebagainya. Yang punya jaringan kan Polri. Kalau PPNS kan hanya di dalam negeri, nggak bisa dia ke Interpol langsung kan nggak bisa, harus lewat birokrasi terlalu rumit ya. Makanya saya berharap mudah-mudahan Pak Kapolri dengar ya, Barreskrim itu diadakan reformasi sedikit, semua direkturnya situ bintang 2, nah khusus sebutnya jangan misalnya pidana umum gitu, jangan langsung masalah serious crime, kaitan dengan narkoba, teroris, kemudian termasuk kejahatan judi ini kan juga meresahkan nih. Ini biar spesialis, jadi
kalau kedokteran itu dokter ahlinya di sini spesialis gitu loh. Nah, ini mungkin baru bisa menghadapi ancaman seperti itu. Jadi saya dulu pernah studi banding ke Korea Selatan. Itu kepolisian di Korea Selatan itu sudah mencoba menjadi pasukan pengaman terhadap negaranya terhadap ancaman cybercrime dan cyber attack. Jadi dia sudah menganalisa nih, biasanya pelaku ini adalah orang Korea Selatan yang berada di luar negeri. Ya. Nah, dia bisa mendetek yang akan menyerang ekonomi negaranya atau perusahaan di negaranya itu adalah orang Korea sendiri yang berada di luar. Dan dia sudah tahu posisi. Makanya mereka mendaki punya kontak person di satu negara, dia bisa terbang langsung dibawa. Karena kecepatan ini melawan online ini kan luar biasa gitu. Ini seperti itu ke depan nanti penyidikannya. Baik. Nah, sekarang kita ingin ke Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil, ini judi online udah luar biasa mengkhawatirkan, meresahkan begitu. DPR RI, DPRD diduga ada yang terlibat menurut PPATK. Sampai anak-anak juga ada yang terlibat. Bahkan banyak orang yang akhirnya melakukan tindakan kriminal, tingkat perceraian juga tinggi gara-gara ada alasannya judi online. Bang Nasir, apa kemudian yang didorong oleh DPR supaya ini nggak lagi kejadian? Pertama, pemerintah harus memahami bahwa negeri ini sudah darurat judi online. Nah, karena apa? Karena memang judi online ini terstruktur, ya, kemudian sistematis dan masif, ya, sehingga kemudian dia dinikmati oleh seluruh lapisan sosial masyarakat di Indonesia ini. Nah, karena itu memang Satgas ini harus bergerak. Orang kampung saya menyebutkan Satgas itu artinya tekan pedal gas. Jadi jangan tekan pedal rem. Jadi harus gas. Siapa yang digas? Bandar-bandar besar. Memang mereka menggunakan teknologi, ya, terutama teknologi internet, ya, dan karena itu seperti membunuh satu tumbuh seribu. Memang ini tidak mudah. Selama masih ada internet, mereka selalu bergerak, berganti-ganti akun dan lain sebagainya. Nah, karena itu Satgas itu harus bergerak ke arah itu. Yang kedua, memang harus ada konsistensi. Kita masih ingat waktu Kapolri dijabat oleh Pak Sutanto. Dia perintahkan kepada seluruh Kapolda, Kapolres, sampai kepada Kapolsek untuk membasmi judi offline waktu itu. Dan semuanya melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada lagi judi-judi offline pada waktu itu atau judi konvensional di daerah-daerah karena konsistensi Pak Sutanto waktu itu. Dan itu dikenal oleh masyarakat. Nah, karena itu memang dibutuhkan konsistensi dan komitmen terkait dengan memerangi judi online ini. Karena tadi memang sudah merambah dan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, memang perlu dilakukan upaya-upaya internalisasi budaya hukum di tengah masyarakat. Tidak cukup hanya penegakan hukum semata, tapi ada internalisasi budaya hukum di tengah masyarakat, sehingga pemerintah bisa mendiagnosis kenapa masyarakat kemudian suka dengan judi online. Apakah ingin meraup kemenangan atau kekayaan, atau hanya mengisi waktu kosong, atau hanya iseng-iseng gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat ada seribuan legislator yang ikut bermain judi online, tentu ini kan bukan sekedar mengisi waktu kosong, tapi ada sesuatu yang ingin dicari. Nah, karena itu menurut saya Satgas harus bekerja secara keras, dan saya sepakat dengan Pak Ugro tadi itu, ke depan perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan hal-hal seperti yang beliau sampaikan tadi itu, sehingga polisi fokus, ya, untuk menangkap ikan besar, jangan ikan-ikan kecil yang ditangkap, ikan besar ditangkap, ya. Baik, Bang Nasir, kita akan melihat ya semuanya bagaimana konsistensi dan komitmen dalam pemberantasan judi online ini. Tadi diomongin ya kan, Satgas apakah akan benar-benar menekan pedal gas untuk mereka yang menjadi bandar judi online. Terima kasih sekali lagi Bang Nasir, Bang Yunus, dan Pak Ugro telah bergabung bersama kami. Selamat sore semua.